Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan pentingnya suatu definisi tentang sembuh dari suatu ketergantungan narkoba atau ketergantungan nafza atau adiksi terhadap nafza. Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, kita tidak menemukan apa itu definisi sembuh dari adiksi narkoba. Tidak adanya definisi sembuh ini ataupun pulih ataupun recovery menyebabkan para penggiat terapi dan rehabilitasi di bidang narkoba ini tidak mempunyai suatu pandangan yang sama ya. Berbagai stakeholder memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, pertama kali saya akan memaparkan atau menggambarkan apa itu adiksi terhadap nafza atau adiksi atau kecanduan terhadap narkoba. Ya. Pertama-tama tentu kita melihat di dalam International Classification of Disease, ya, suatu klasifikasi penyakit secara internasional yang dikeluarkan oleh WHO, dan itu juga diadopsi di Indonesia, bahwa adiksi narkoba atau adiksi nafza itu adalah suatu penyakit ya. Suatu penyakit. Ya, awalnya adalah Merton Jelinek ya, seorang fisiologis dari Yale University di Amerika. Pada tahun 1950 dari hasil penelitiannya dia mempublikasikan bahwa adiksi itu yang dia teliti adalah pecandu alkohol. Alkoholisme itu atau kecanduan alkohol itu adalah suatu penyakit ya. Dan ini setara dengan adiksi-adiksi yang lainnya ternyata ya. Dan sebagai penyakit dia itu memiliki paling tidak dua bukti bahwa adanya suatu sign, tanda atau simptom atau gejala ya. Ya, sebagai tanda dengan kemajuan ilmu kedokteran sekarang ini diketahui bahwa di otak seorang pecandu itu terdapat suatu kelainan ya, yang berbeda dari otak orang normal ya. Dan sebagai tanda kita bisa melihat gejala-gejala apa yang terjadi pada seorang pecandu. Dan juga adanya suatu patogenesis ya, perjalanan mulai dari seorang mencoba-coba menggunakan narkoba, kemudian memakai teratur, akhirnya sampai ketergantungan. Nah, itu menunjukkan gambaran yang sama pada semua pecandu narkoba ya. Nah, ini terkenal dengan kurva U dari Jelinek ya, di mana kaki yang satu makin turun sampai ke dasar, hitting bottom. Akan tetapi Jelinek ini juga melihat bahwa ada kemungkinan suatu optimisme ini bisa recovery juga. Jadi ada satu kaki U yang lain yang naik ke atas ya. Nah, dan juga diketahui bahwa adiksi narkoba ataupun nafza ini adalah suatu penyakit kronis yang relapsing ya, yang mudah kambuh ya. Penyakit kronis itu adalah penyakit yang berlangsung panjang. Contohnya kalau di penyakit fisik lainnya adalah penyakit diabetes ya, atau kencing manis ataupun hipertensi ataupun asma yang juga berlangsung kronis dan juga kambuh-kambuhan ya. Bisa kambuh ya. Nah, itulah gambaran bahwa adiksi ya, narkoba atau adiksi nafza ini adalah suatu penyakit ya. Nah, kita lihat di dalam perjalanannya ya, setelah diketahui bahwa ini suatu penyakit ya, studi tentang adiksi ini berkembang di dalam 3 paradigma ya. Paradigma awalnya adalah paradigma patologi ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Jelinek, dia berusaha mencari penyebab dari adiksi ini ya. Kalau bisa ditemukan satu penyebab yang tunggal ya, sama seperti penyakit infeksi, sehingga kalau diberikan antibiotik misalnya dia akan sembuh. Tapi ternyata adiksi ini begitu kompleks ya. Ya, tidak ditemukan suatu penyebab tunggal yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu ya. Bahkan
satu orang yang dengan yang lain itu kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang khas untuk orang itu. Ya. Nah, dalam berjalannya waktu juga, ya bersamaan dengan usaha mencari penyebab ini atau paradigma patologi ini juga berkembang paradigma intervensi, ya, di mana orang menduga bahwa ini juga ada faktor-faktor perilaku, ya, atau faktor spiritual, ya, atau faktor-faktor lain yang terlibat di dalamnya, sehingga timbullah berbagai upaya intervensi yang sifatnya berbagai macam sesuai dengan keterampilan atau skill dari ahli terapi dan rehabilitasi, ya. Jadi ada upaya untuk memperbaiki melalui perilaku, kemudian ada yang pendekatan spiritual, juga ada pendekatan religius, pendekatan sosial, dan berbagai macam upaya intervensi. Ini pun masih belum memuaskan, ya. Ya, hingga sekarang pun akan kita lihat bahwa pemulihan terhadap pecandu ini ya masih bisa dikatakan masih jalan di tempat, ya. Memang kita akui sebagian ada yang pulih, dan tapi ya sebagian masih banyak yang hidup dalam ketergantungan dan sering kambuh-kambuhnya. Nah, dalam suatu kondisi kronis itu sebetulnya kekambuhan itu adalah suatu proses, ya. Jadi bukan suatu kegagalan dalam terapi, ya. Ya. Nah, ini ada suatu ketidakadilan di dalam upaya terapi. Misalnya apabila seorang penderita diabetes kambuh, itu biasanya yang disalahkan itu pasiennya. Ya, dikatakanlah bahwa pasien itu tidak patuh terhadap diet, tidak patuh makan obat, ya, tidak patuh berolahraga dan sebagainya. Tapi bila adiksi kambuh, itu seringkali yang disalahkan itu terapisnya. Wah, ini terapisnya ini nggak benar, tempat rehabnya ini nggak bermutu dan sebagainya, ya. Nah, padahal ya setiap penyakit itu hampir sama, ya. Jadi kemampuan dari seseorang itu untuk pulih itu sangat tergantung sekali dengan kondisinya sendiri. Nah, ini terjadi juga ketidaksepakatan karena definisi pulih itu tidak ada, ya. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 itu definisi pecandu ada, ya. Definisi rehabilitasi medis ada, definisi rehabilitasi sosial ada. Ya, ini artinya apa? Jadi pecandu itu kalau dalam satu sistem bisa dikatakan pecandu input, rehabilitasi itu adalah proses, tapi outputnya nggak ada. Jadi seharusnya input, proses, output itu rangkaian satu sistem yang utuh, ya. Jadi sebianya definisi pulih ini ada, ya, sehingga berbagai penggiat atau aktivis di bidang terapi dan rehabilitasi ini mempunyai pandangan yang sama. Bahkan aparat hukum sendiri pun sebianya memiliki pandangan yang sama tentang pulih ataupun recovery ini, ya. Nah, dalam perjalanan waktu juga setelah paradigma intervensi, orang mulai mencoba mendefinisikan sembuh ini. Nah, di berbagai organisasi, terutama di luar negeri, ya, baik organisasi pemerintah maupun organisasi sosial, seperti misalnya Betty Ford Foundation di Amerika, atau Asosiasi Dokter-Dokter Adiksi Amerika, atau Kemenkes Amerika, ataupun di Inggris juga ada Recovery Research Institute yang mencoba mendefinisikan pulih ini, ya, atau recovery ini. Jadi awalnya yang tercatat di dalam publikasi itu 2004, mulai orang mencari definisi dari recovery ini, ya, ataupun pulih ini, karena berbagai intervensi masih belum memuaskan, ya. Nah, karena memang ada kepincangan di dalam sistem input, proses, dan outputnya. Nah, di 2004 itu
definisi dari recovery ataupun pulih ini diawali biasanya dengan kata abstinence. Abstinence dari zat adiktif itu artinya tidak menggunakan sama sekali zat adiktif. Jadi pulih itu sama dengan tidak menggunakan sama sekali zat yang di mana dia ketergantungan, dan kemudian baru dilakukan suatu proses perubahan perilaku atau proses perubahan cara pandang, cara pikir, ya, dan pola bagaimana dia agar bisa aktif kembali di masyarakat. Ya. Nah ini pun definisi awal ini 2004 itu tetap belum memuaskan, ya. Sehingga sebagai contoh Kemenkesnya Amerika yaitu SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Administration, itu mengumpulkan ahli-ahli seluruh Amerika, ya, membuat definisi baru tahun 2011, dan itu juga diikuti oleh berbagai organisasi lainnya. Dan akhirnya definisi recovery itu tidak lagi awalnya harus abstinence dulu, berhenti total dulu, tetapi berproses dulu, dan pada akhirnya dia abstinence, ya, dan bisa berfungsi dan hidup produktif di masyarakatnya. Nah, definisi recovery yang terakhir ini, yaitu yang sebagai contoh yang dianut oleh Kementerian Kesehatan Amerika, adalah suatu proses of change, ya. Jadi proses perubahan, ya, perubahan di mana seseorang memperbaiki kesehatannya, ya, memperbaiki kesehatannya, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, ya, dan memperbaiki kesejahteraannya, well-being-nya, ya, sambil, ya, dia berusaha hidup mandiri di masyarakat, ya, hingga dia mencapai, ya, kemampuan optimal yang dimilikinya. Nah, inilah definisi terakhir dari yang dianut di negara-negara maju tentang recovery, ya. Sehingga para pecandu itu tidak lagi takut menghadapi suatu proses rehabilitasi seperti sekarang ini, di mana dia diharuskan abstinen dulu, dan itu adalah suatu hal yang berat, ya, yang nggak mudah, ya. Sehingga dengan definisi ini mulai terjadi juga perubahan dalam pandangan terhadap proses recovery ini. Jadi recovery dipandang sebagai suatu proses jangka panjang, ya, proses jangka panjang atau long term recovery, sehingga proses rehabilitasi itu dikatakan sebagai suatu recovery management, ya. Ya, berbeda dengan pendekatan terapi. Kalau terapi itu untuk satu hal yang akut, tapi untuk hal yang kronis, ya, seperti penyakit adiksi ini, itu perlu satu recovery management, ya, yang berkelanjutan, yang long term, ya, sehingga orang itu pada akhirnya bisa hidup produktif, ya. Nah, dengan ini mungkin dapat kita simpulkan bahwa memang definisi dari pulih ataupun recovery itu begitu pentingnya, ya. Begitu pentingnya sehingga diharapkan bahwa semua penggiat terapi dan rehabilitasi itu memiliki suatu pandangan yang sama. Coba saja Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar atau coba bertanya kepada kawan-kawan yang terlibat di bidang terapi dan rehabilitasi ini, apa itu definisi pulih ataupun recovery dari ketergantungan narkoba ataupun ketergantungan nafsa. Nah, biasanya kita akan mendapat jawaban yang berbeda-beda. Nah, karena memang tidak ada suatu dokumen yang bisa jadi pegangan untuk semua orang, ya. Sehingga memang dirasakan perlu adanya suatu definisi dari pulih ataupun recovery dari adiksi yang ditetapkan dalam satu undang-undang yang mengikat, sehingga semua penggiat di bidang terapi dan rehabilitasi maupun penegak hukum bisa memiliki pandangan yang sama terhadap adiksi sebagai suatu penyakitnya. Mungkin hal itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.